Hey guys, perkenalin nama gue Jonas Sunandar. Gue kali ini mau ngomongin tentang apa benar data yang ada pada blockchain itu nggak bisa dirubah alias immutable. Kenapa nggak bisa dirubah juga? Singkat kata aja ya, secara teknis sebenarnya bisa. Data yang sudah masuk ke dalam blockchain bisa dirubah dan bisa dimanipulasi oleh pihak jahat. Tetapi apakah semudah database biasa? Tentu aja tidak. Bisa cek video gue tentang konsep teknologi blockchain supaya lebih kebayang nih gimana sih konsep blockchain itu. Tapi intinya gini, misal pada jaringan blockchain, setiap pihak kan memiliki data pada server mereka masing-masing, dan mereka saling terkoneksi. Misalkan aja semua pihak itu sudah setuju bahwa Budi mengirimkan 10 Bitcoin ke Cecep. Tapi Cecep itu serakah, dia mau punya Bitcoin lebih banyak. Jadi Cecep itu merubah data pada server A. Dia merubah bahwa Budi itu mengirim 100 Bitcoin ke dia. Nah, pada server A, itu datanya itu berubah. Jadi saldo Bitcoin Cecep itu nambah 100, dan saldo Budi itu berkurang 100. Cecep seneng nih, dia jadi makin kaya dong, punya 100 Bitcoin. Tapi tidak semudah itu, Ferguso. Server lain itu bingung. Loh, kok di kita Budi itu cuma ngirim 10 aja kok? Tapi kenapa cuma di server A doang nih yang datanya itu berubah? Nah, kan ada mekanisme konsensus, yaitu kesepakatan bersama. Maka data yang ada di server A bakal dibalikin dan ditimpa lagi. Jadi Budi cuma ngirim 10 Bitcoin ke Cecep. Gak ada data yang berubah dan semuanya aman. Nah, tapi gimana dong kalau ternyata si Cecep ini bisa bobol semua server? Jadi datanya bakalan keubah nggak sih? Benar banget. Bahkan nggak perlu semua server. Hanya perlu ngehack 50% plus 1 dari total seluruh anggota yang ada pada sistem blockchain. Maka Cecep bisa menguasai seluruh data yang ada pada sistem tersebut. Kejadian kayak gitu disebut dengan serangan 50% plus 1, di mana sebuah pihak bisa menguasai setengah dari semua anggota di blockchain. Kalau ini kejadian, pasti sistem blockchain akan hancur dan akan terjadi manipulasi data. Terus gimana dong? Tenang guys, semakin banyak anggota pada blockchain, maka akan semakin sulit juga para hacker untuk memanipulasi data. Kenapa? Yang pertama karena mekanisme konsensus tadi. Yang kedua adalah karena tiap pihak itu kan punya sistem keamanan mereka masing-masing. Dan hacker juga harus mikir gimana cara nembus semua pertahanan tersebut. Misal satu server itu datanya disimpan di server lokal, server lain di Google Cloud, server lain lagi di AWS. Kan akan cukup sulit untuk para hacker untuk meretas setengah dari anggota tersebut. Dan ini harus dilakukan dengan cepat dan secara bersamaan. Jadi kesimpulannya adalah, data pada blockchain itu bisa diubah, tetapi usaha dan cost-nya akan sangat tinggi banget. Karena semua data akan divalidasi oleh pihak lain juga. Sekian dulu deh guys, sharing gue kali ini tentang perubahan data pada blockchain. Kalau ada pertanyaan atau saran, bisa langsung komentar di bawah ya. Kalau kalian merasa terbantu oleh video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel FWB ya. See you in the next video. Bye!